Di sini mungkin saya mau bahas tentang habit saya yang saya sudah jalankan beberapa hari ini, mungkin 2 hari atau 3 harian lah, saya mulai jalan dengan habit baca buku. Memang sebenarnya habit ini sebelumnya itu saya sudah pernah menjalankan habit ini, bahkan itu sampai saya konsisten melakukan itu. Tapi ketika ada di satu momen, saya mulai malas dan habit itulah yang saya bangun, beberapa bulan, jadi runtuh lagi. Makanya di sini saya, mau bangun habit itu lagi, mau jadikan habit itu sebagai kebiasaan saya. Karena saya tadi, dinasihati juga, dikasih advice dari seorang podcaster dari podcast self development. Beliau bilang, kalau, maksudnya begini, kita jangan mengerahkan perhatiannya kita kepada tujuannya kita. Jangan menginginkan tujuan kita itu atau goals-nya kita itu bisa tercapai, tidak. Tapi kita harus menjalankan sistemnya atau, langkah-langkah habit-habitnya itu kita harus jalankan. Habitnya yang harus dibiasakan, dikonsistenkan. Kayak misal, tujuannya kita ingin punya cara berkomunikasi yang baik, cara berkomunikasi yang bagus, yang fasih, yang lancar. Itu kan tujuan kita, itu kan goals-nya kita. Nah, kita jangan hanya tertuju saja di situ. Apa-apa kita lakukan untuk kita bisa punya public speaking yang baik. Tidak seperti itu, tapi kita harus fokusnya itu pada sistemnya, habit-nya yang kita fokuskan. Kita harus ulang-ulangi habit itu. Habit-nya apa? Maksudnya untuk mencapai komunikasi yang baik itu habit apa sih sebenarnya yang harus dilakukan? Kayak akar permasalahannya kan kita tidak tahu public speaking atau akar permasalahannya kita public speaking-nya kita masih, terbata-bata, kurang baik. Terus kita tarik kesimpulan atau kita memecahkan permasalahan itu berdasarkan akar permasalahan ini tadi. Oh, berarti solusinya adalah kita harus sering-sering baca, sering-sering dengarkan podcast, supaya selain kita bisa punya perbendaharan kata yang banyak atau kosakata yang banyak, kemudian kita bisa tahu juga, mmm, apa ya, kayak gaya bahasa itu mungkin kita dengarkan dari podcast-podcast yang kita dengarkan ini. Biasanya kan kalau podcast itu ada dihadirkan beberapa seorang narasumber kan, dari si narasumber ini kita kita bisa belajar dari situ, gaya bahasanya mereka, intonasinya mereka, mimik wajah, mmm, cara berkomunikasinya mereka lah kita bisa belajar dari situ. Kemudian kita harus memperbanyak juga kosakatanya kita dari baca buku atau memperkaya pengetahuannya kita lah. Nah, kalau kita keduanya ini sudah seimbang, maka insya Allah bisalah kalau public speaking kita itu akan semakin bertambah, akan semakin baik, bukan bertambah, tapi akan semakin baik. Kembali lagi kita harus fokusnya pada sistem. Sistem itulah atau habit itulah yang harus kita ulangi setiap hari. Apa yang harus diulangi setiap hari? Habit membaca tadi dan habit mendengarkan podcast tadi. Kalau kita sudah memecahkan permasalahan itu kan, akar permasalahannya kan tadi kita tidak tahu public speaking.
Maka kita sudah tahu tadi nih, pemecahan masalahnya kita harus lakukan habit baca dan habit dengarkan podcast. Kita kalau misal itu kita sudah jalankan dengan baik atau dengan konsisten, maka bolehlah lagi kita cari supaya supaya apa namanya, supaya bertambah baik atau supaya cepat untuk kita mencapai, public speaking yang baik itu, maka kita harus memperbanyak habit-habit-nya gitu. Intinya harus ada pilihan-pilihan dari, permasalahan ini tadi, pemecahannya masalahnya ini tadi harus ada pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan, eee, apa yang akan kita lakukan, kayak baca, mendengarkan podcast. Mungkin ada lagi cara yang lain, yaitu mungkin salah satunya bukan mungkin sih, tapi memang salah satunya juga adalah, dengan kita journaling, menulis apapun yang sedang kita pikirkan, apapun yang sedang kita rasakan, kita harus tuangkan di dalam buku catatan atau di dalam notes, di HP, kita tuangkan di situ. Itu berguna untuk menguraikan pemikiran kusut yang ada di kepala kita, yang kalau kita pikirkan itu kayak, "Ih, ini mau meledak," kita pikirkan terus. Tapi coba kalau kita, mmm, tuliskan di situ, itu rasanya kayak plong begitu. Karena saya pernah merasakan itu, kayak yang tadinya kita pikirkan terus-menerus, tapi setelah kita tulis, kayak rasanya kita sudah menceritakan sama orang lain, kayak kita mendapatkan, ketenangan begitu. Walaupun kita belum mendapatkan, solusinya, tapi kita sudah agak lebih 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 tenanglah, lebih nyaman untuk bergerak, beraktivitas. Karena pemikiran itu kita kita rasa kayak sudah kuranglah. Tapi yang saya suka juga dari journaling itu, ketika kita menuliskan permasalahan kita yang ada di kepala kita, atau apa yang sedang kita pikirkanlah kita tuangkan di situ, kita uraikan di dalam sebuah tulisan. Itu kita jadi lebih sadar, "Oh ternyata kesalahanku di sini, oh ternyata akar permasalahannya di sini, oh kayaknya cara penyelesaiannya seperti ini, solusinya yang tepat untuk saya seperti ini." Kita jadi lebih tahu, kita lebih kayak dikasih didorong untuk tahu permasalahannya kita, didorong untuk cari penyelesaiannya seperti apa. Kayak kita lebih tahu sebenarnya permasalahannya kita itu dan kita lebih tahu bagaimana penyelesaiannya. Kayak saya pernah, eee, ada satu momen di mana saya itu ter te apa, kayak dapat masalah lah. Saya dapat masalah, terus saya itu kalau saya pikirkan saya bingung gimana cara penyelesaiannya ini. Tapi ketika saya tuliskan, oh ternyata saya tahu, oh iya ternyata akar permasalahannya di sini, oh ternyata cara penyelesaiannya yang seharusnya seperti ini. Itu makanya saya suka dari aktivitas journaling ini, aktivitas menulis ini yang paling saya suka itu. Kayak kita jadi lebih mengenal dirinya kita sendiri, mengenal segala yang ada di pikirannya kita, mengenal bagaimana jawaban dari apa yang kita pikirkan, itu sebenarnya kita tahu, kita sendiri yang bisa menyelesaikan itu, dan saya suka itu sih. Kemudian, habit yang 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 harus kita lakukan, pokoknya kita itu harus, eee, konsisten dengan habit itu, dan alhamdulillah saya sudah jalan lebih dari 3 hari kah atau lebih dari itu saya tidak tahu, tapi saya ingin di waktu pagi ataupun di waktu malam itu harus ada aktivitas baca itu. Dan olahraga pun, ini saya masih usahakan, makanan pun saya juga masih usahakan. Makanan kan biasa kalau kita itu sembarang makan, ada yang junk food, yang mengandung gula, tepung, itu saya masih konsumsi itu sih. Tapi memang sebelumnya itu saya benar-benar cut makanan-makanan yang
yang tidak baik itu untuk kesehatan. Tapi ya Allah, kenapa sekarang ini saya malah terjerumus lagi, jatuh lagi ke jurang uh, kebiasaan buruk itu, makanan-makanan yang tidak sehat. Saya tahu itu tidak sehat, tapi saya masih tetap makan. Itu sih yang ya Allah, saya masih bangun kembali habit-habit yang baik itu. Begitu pula dengan habit bangun subuh. Tadi saya sudah bikin alarm bangun jam 4, tapi karena mungkin masih terbiasa dengan sebelum-sebelumnya, hari-hari sebelumnya, saya bangun kesiangan. Jadi kayak bangun jam 4 itu kayak sulit begitu untuk saya lakukan. Tapi mungkin karena dalam diriku itu belum terlalu niat untuk bangun subuh itu. Coba kalau saya memang benar-benar niatkan untuk bangun subuh, pasti sekeras apapun atau sekecil apapun itu tadi alarm, pasti saya akan tetap bangun gitu. Tapi karena mungkin niatku setengah-setengah, jadi saya abaikan itu alarmku, saya kasih mati baru saya tidur kembali. Walaupun memang bangunnya tetap subuh, tapi tidak sesuai dengan jam yang saya sudah tetapkan di awal. Yang tadinya kan saya harusnya bangun itu jam 4, tapi tadi itu bangunnya jam 5 kah? Iya jam 5, tapi yang saya suka juga dari, bangunnya saya tadi, saya tidak langsung membuka HP. Maksudnya kayak biasanya kan kalau saya bangun itu langsung scrolling-scrolling, sosial media, ada yang saya buka di chat. Tapi tadi tidak, saya bangun lagi habit-habit saya yang dulu yang beberapa bulan yang lalu atau tahun yang kemarin lah, di mana saya itu kalau bangun tidak menyentuh HP, saya harus langsung membereskan kamarku, menyapu kamar, terus olahraga, dan saya tadi lakukan itu, walaupun olahraga belum sempat, tapi setidaknya saya sudah dengarkan podcast, yang bisa inilah, yang bisa memberikan saya pemahaman tentang sesuatu yang belum saya tahu lah. Pokoknya saya itu kalau cari podcast, itu yang benar-benar yang saya ingin tahu itu. Pokoknya ada rasa curiosity, ada rasa penasaran di situ. Baru saya tekan, kayak misalnya, saya ingin tahu tentang problem solving, tentang suatu permasalahan. Maka bagaimana sih cara pandangnya dia tentang problem solving ini? Oh, kayaknya bagus ini, kayak materi ini kayaknya bagus deh untuk dibawakan. Dan kenapa saya bilang bagus? Karena saya ada rasa penasaran di sini bagaimana cara pandangnya dia dalam podcast ini. Dia menyampaikan begitu, dia menyampaikan pemahaman-pemahamannya sehingga saya jadi lebih tahu, oh ternyata problem solving itu yang seperti ini. Pokoknya kalau kita mau belajar itu kita harus ada rasa curiosity, ada rasa penasaran dulu supaya kita lebih mudah untuk mengingat apa yang tadi dijelaskan. Karena itu kayak ibarat kita itu kayak tidak tahu sesuatu kan, kayak kita kita kayak bertanya sama diri kita sendiri, terus kita ingin tahu ini sebenarnya apa sih jawabannya, kita tanya orang lain lah yang lebih tahu itu. Nah, ketika kita dikasih tahu, dikasih jawaban, kita kita langsung ingat, "Oh, tadi pertanyaan saya seperti ini, oh jawabannya ternyata seperti ini. Oh, iya iya, oke oke, saya sudah tahu." Itu kalau ada pertanyaan dari dalam diri kita kemudian dijawab sama orang lain, itu akan lebih mudah kita ingat. Tapi kalau misalnya kita mau belajar sesuatu tapi tidak ada rasa curiosity di dalam dirinya kita, maka kita akan lebih cepat lupa dengan ilmu itu. Karena tidak ada rasa penasaran, tidak ada rasa ingin tahunya kita terkait dengan apa yang akan dia sampaikan, yang akan orang lain sampaikan ke kita. Itu sih pentingnya curiosity dalam belajar, dalam mengetahui tentang sesuatu. Ini hanya bicara-bicara random, apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan itu saya tuangkan di sini saja. Karena kembali lagi kan, saya mau punya public speaking yang bagus, punya gaya bahasa yang bagus, yang terasa, yang lancar.
dan saya mau terbiasa menyampaikan pendapatku, me mengungkapkan perasaan-perasaanku. Saya mau terbiasa akan hal ini, makanya saya buatlah rekaman ini agar saya bisa terbiasa, karena jam terbangnya seseorang atau expertnya seseorang itu terlihat ketika dia bisa terlihat ketika dia punya jam terbang yang tinggi. Jam terbang yang tinggi maksudnya dia punya pengalaman-pengalaman yang banyak terkait dengan apa yang dia expertkan atau apa yang dia ahli dalam bidang itu. Kayak misal dia ahli public speaking. Berarti kalau dia ahli public speaking, berarti dia punya jam terbang yang tinggi dong. Maksudnya dia punya jam terbang yang tinggi dalam artian dia punya banyak pengalaman terkait dengan public speaking itu sendiri. Entah dia sering latihan di depan kamera kah, atau dia sering bikin rekaman berbicara dengan dirinya sendiri, atau monolog atau prolog. Prolog apa sih? Tidak tahu prolog. Tapi kayak monolog itu kan berbicara dengan diri sendiri. Atau dia berdialog sama orang lain. Dia punya kebiasaan-kebiasaan itu, dia punya kebiasaan membaca, dia punya kebiasaan berdiskusi dengan banyak orang, dia bersosialisasi, dia sering baca buku, itu kan, jam terbangnya dia mungkin yang sehingga dia bisa terlihat expert expert di bidang public speaking itu. Jadi ketika kita melihat seseorang dia ahli public speaking, berarti itu karena, habit-nya dia yang dia bangun sejak lama, bukan dibangun pada maksudnya dalam semalam saja, dia tidak bangun, keahliannya dia atau skill-nya dia dalam, 1 hari semalam saja. Tapi dia punya rangkaian habit yang dia lakukan atau pengalaman-pengalaman yang dia lakukan sehingga dia bisa punya public speaking yang bagus. Dan saya percaya itu sih. Kenapa saya bisa mengungkapkan, berbicara dengan lancar seperti ini, karena saya punya pengalaman-pengalaman yang banyak. Pengalaman baca, pengalaman dengarkan podcast, pengalaman baca buku juga, journaling juga, sehingga saya bisa berpendapat, mengungkapkan pendapatku dengan mudah, tanpa harus cari tahu lagi, cari kata per katanya. Memang waktu itu kayak kalau saya cerita, saya agak sulit begitu mencari kosakata yang tepat. Tapi seiring berjalannya waktu ketika saya melakukan habit-habit baca buku, journaling, mendengarkan podcast, itu kosakataku atau kalimat-kalimatku itu kayak terstruktur dengan sendirinya. Maksudnya terstruktur dengan sendirinya karena dibantu dengan habit-habit yang saya lakukan tadi. Itu sih. Jadi ahlinya atau skill-nya seseorang yang dia bisa itu karena ada rangkaian habit-habit baik yang dia lakukan atau habit-habit yang sesuai dengan apa yang dia bisa dalam hal itu. Jadi jangan bilang orang perasaan dia ini kayak tidak pintar menyampaikan pendapat, tapi kok kenapa dia seperti ini, kok kenapa dia sudah bisa seperti ini, karena dia punya habit-habit yang baik, dia punya, mmm, solusi atas hal itu, dia fokus dengan habit-nya dia. Ada lagi satu cerita, saya lihat temanku, saya lihat dia ini awalnya kan dia, eee, tidak bukan tidak pandai sih, dia mengaji itu dengan nada yang biasa-biasa saja, tapi ketika saya mendengar langsung selama beberapa
tahun saya tidak dengar dia ada baca Al-Quran. Setelah saya dengar lagi di tahun ini kan di tahun kemarin yang 2025 saya dengar, dan ketika dia baca, Masya Allah, jujur saya kagum. Nadanya dia itu Masya Allah bagus sekali Allah. Padahal awal-awalnya saya mengaji bareng dia sama-sama toh. Entah itu mengaji di kampus kah, mengaji di tempat-tempatnya orang kedukaan. Itu biasa-biasa saja. Tapi pada saat saya dengar dia mengaji di satu event kajian umum kah atau kajian khusus itu di Kota Mara, dia mengaji Masya Allah kayak merdunya, nadanya saya suka, suaranya juga bagus. Kayaknya itu tidak dibangun pada hari itu saja, pada satu hari, 2 hari, tidak, tapi dia punya aktivitas-aktivitas yang bisa dia gapai dengan nada yang bagus seperti itu. Pasti adalah kayak dia berusaha untuk belajar nada mengaji. Dan saya mau itu lagi Allah, karena pintarnya seseorang atau ahlinya seseorang dalam satu bidang itu karena dia punya rangkaian habit-habit yang dia lakukan setiap hari. Artinya dia menjalankan habit-habit yang bisa menjadikan dia cerdas itu setiap hari, maksudnya kayak mengaji tadi kan. Dia punya nada yang bagus itu karena dia punya kebiasaan melatih dirinya sendiri dengan nada-nada nada-nada Al-Quran, kayak nada pertama, biasanya kan ada 3 nada itu kalau di dalam belajar nada Al-Quran. Nada yang pertama, nada naik, nada datar, nada turun. Kayak saya belajar nada jiharka pernah dulu, kayak begini. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Dan itu kita praktekkan dalam masing-masing ayat, kayak misal nada yang pertama nada naik itu di ayat pertama, nada yang kedua datar di ayat kedua, nada yang ketiga turun itu di ayat yang selanjutnya lagi, yang ketiga. Pokoknya berulang-ulang seperti itu. Dan saya pernah expert atau ahli dalam bidang itu, dalam skills itu saya pernah ada di situ, tapi karena habit atau aktivitas itu saya tidak jalankan lagi, saya kayak abai lah, tidak pernah lagi latihan. Kalau mengaji mungkin hanya mengaji tidak ada nada yang saya pakai, sehingga nada-nada yang saya belajarkan selama ini itu langsung hilang secara perlahan. Hilang secara perlahan, dan kemudian perlahan langsung hilang semuanya, tidak ada lagi yang tersisa. Karena saking lamanya saya tidak ulangi habit itu, jadi bisa kita bilang bahwasanya orang itu bisa dalam hal itu karena dia mau konsisten untuk ulangi habit-habit itu, langkah-langkah kecil. Dia tidak pernah lupakan habit-habit itu sehingga dia mudah untuk lakukan apapun yang dia suka. Itu sih, mungkin sampai di sini saja dulu bincang-bincang hari ini atau monolog hari ini. Semoga ke depannya atau semoga di hari yang kedua saya masih bisa monolog lagi seperti ini, ngobrol dengan diri sendiri. Semoga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa punya komunikasi yang baik, public speaking yang baik. Terima kasih. See you in my next rekaman audio. Bye-bye.